Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Setelah menceritakan tentang Imam Ali Zainal Abidin di dalam memegang erat-erat Al-Quran dan hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini menceritakan tentang zuhudnya beliau dan ibadahnya beliau. Zuhud itu adalah tingkatan maqam kedudukan di dalam takwa di atas wara'. Karena kalau wara' itu hanya mengambil yang halal. Jadi diambil yang halal, sedikit atau banyak diambil, yang penting halal. Tapi kalau zuhud, dari yang halal masih dipilih lagi, diambil hanya qadral hajah, ukuran yang diperlukan. Itu orang zuhud. Bukan berarti orang zuhud itu miskin ya, enggak. Mungkin dia miliarder atau triliuner, tapi dia adalah orang yang zuhud. Dia mengambil dari hartanya hanya qadar hajah, ukuran yang dibutuhkan, sisanya buat apa? Umat. Dia punya uang banyak, tapi bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Untuk dirinya hanya ukuran kebutuhan. Karena itu makom zuhud ini makom yang sangat tinggi. Tanda orang yang zuhud, ada nggak ada uang di kantongnya, di rekeningnya, di rumahnya, nggak ada perubahan dalam ibadahnya sama sekali. Nggak ada, sama sekali nggak ada perbedaan. Karena di matanya harta ini hanya sekedar wasilah, perantara. Kalaupun nggak ada perantara bisa sampai, kenapa harus ada perantara? Seperti itulah yang mereka rasakan tentang urusan dunia bagi orang-orang yang zuhud. Lah, Imam Ali Zainal Abidin adalah orang yang sangat zuhud. Bukan sekedar zuhud, yang sangat zuhud dan gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menepati janji, selalu berderma dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan diceritakan bagaimana kedermawanan beliau di pembahasannya sendiri. Sampai-sampai orang-orang yang ada di masa beliau, mu'asiruhu, orang-orang yang berada di masa beliau, sepakat annahu kana a'badan nas. Beliau adalah orang yang paling ahli di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam keadaan ibadah dalam kesehariannya, karena dia hanya membutuhkan Allah, tidak membutuhkan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam satu hadis, dalam riwayat, zuhudlah dari apa yang dimiliki manusia, takun a'badan nas. Zuhudlah daripada izhad fi ma'aidin nas, takun a'badan nas. Kalau pengen jadi orang yang paling ahli ibadah, zuhud, nggak mau apa yang dimiliki oleh orang, nggak urusan. Gak gampang kepingin dengan milik orang lain. Takun a'badan nas. Dan sangat berhubungan antara zuhud dan ibadah. Ya.
Karena itu dikatakan kalau seseorang beribadah sampai seperti tiang saking khusyuknya dan puasa sampai seperti beting kurusnya, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa biwara'in hajiz, dengan warok yang sangat totalitas. Nah, puncaknya warok yaitu masuk di dalam langkah pertama dalam zuhud. Sangat berhubungan antara ibadah dan zuhud. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah. Beliau menyatakan haddatsana al-Utbi. Qal haddatsana Abi. Abu Nuaim mendapatkan hadis dari Utbi. Utbi mendapatkan dari ayahnya. Ayahnya berkata, kana Ali bin Al-Husain idza faragha min wudu'ihi akhadathu ra'datun wa nafdah. Sayyidina Ali bin Husain ketika selesai dari wudu, ini setiap selesai dari wudu, beliau langsung seperti pucat dan hampir pingsan. Dalam riwayat yang lain bukan hampir, ya sudah pingsan, kembali wudu lagi, pucat lagi, pingsan lagi, berulang kali seperti itu. Sehingga faqila lahu, ditanya fi dzalik, tentang hal tersebut. Beliau menjawab, matadruna baina yaday man agum wa man unaji. Tidakkah kalian tahu aku akan berdiri di hadapan siapa? Aku akan bermunajat dengan siapa? Orang sholat, orang setelah wudhu biasanya adalah yang dilakukan sholat. Lah sholat itu yang dihadap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diajak bicara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, al-musalli munajin rabbah. Orang yang sholat itu bermunajat, berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin berbincang dengan Allah, caranya sholat. Kalau kita ingin dinasihati oleh Allah, baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Kalau kita sholat, kita berbincang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dinamakan sholat dengan kata-kata sholat, li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Karena sholat itu tali penyambung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah aku mau sholat, aku mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang punya dosa, orang yang punya kesalahan kepada manusia, malu bertemu dengan orang yang disalahi, sungkan, bahkan ada yang takut kepada orang yang disalahi, bagaimana hamba yang banyak berdosa berhadapan dengan Tuhannya yang menciptakannya, yang mampu untuk mengadabnya? Ya tentunya takut. Padahal beliau adalah orang yang ahli ibadah, tapi dalam hatinya selalu merasa berdosa. Ya itulah hakikatnya seorang hamba yang ahli ibadah. Nah kita kan enggak. Ate sholat kadang mari wudu sik kok berguyonan. Ya sik kok berngakak-ngakak. Kadang saat sholat sik guyonan. Ya, menganggap dirinya sudah hebat, sudah mulia. Ini lihat Imam Ali Zainal Abidin, setiap setelah wudhu mau sholat pucat, bahkan dalam riwayat yang lain sampai pingsan. Beliau juga banyak puasa di siang harinya, banyak qiyamul lail di waktu malamnya. Bukti dari hal tersebut, pernah pelayannya, seorang wanita pelayannya, jariyah, budaknya beliau itu ditanya tentang Imam Ali Zainal Abidin. Budak tersebut menjawab, ma ataituhu bi ta'amin naharon god wala wa ma farastu lahu firashan bilailin god.
Aku nggak pernah menghidangkan untuknya makanan di siang hari sama sekali. Dan aku tidak pernah membeberkan kasurnya, tempat tidurnya di setiap malam sama sekali. Jadi malam nggak pernah tidur. Kalaupun tidur itu ghafawat, hanya sekedar ya seperti kalau kita di majelis ini isi ngono tok. Itu tidurnya beliau nggak pernah tidur sambil berbaring, ya istilahnya itu ketiduran. Lah ambil berbaring itu ketiduran tapi tidur ya. Aku iku saking meleset-meleset di sofa, keturun iku turu. Lek longgo keturun iku masuk akal, jenenge keturun. Lek ngeleset ya mempersiapkan itu ya. Namanya isti'dad linnaum, persiapan untuk tidur. Enggak pernah dihidangkan makanan di siang hari. Artinya apa? Enggak mungkin makan siang. Waktu siangnya digunakan untuk puasa. Malamnya enggak disiapkan tempat tidurnya karena enggak tidur. Lu kuat ah. Ya lek langsung ngono nyoba, langsung der kok Imam Sayyidina Ali yang geblak mari ngono ya. Kerja ini mari ngono. Kayak wong buyuten. Bertahap. Ngurangi tidur, nggak usah 1 jam 2 jam nguranginya itu setiap hari 1 menit, kurang ono 1 menit dino. Dalam 60 hari sudah berkurang 1 jam, 2 bulan kan ya. Dalam 4 bulan berkurang 2 jam, dalam 6 bulan berkurang 3 jam. Kalau kita tidur 8 jam sudah kurang 3 jam, tinggal 5 jam tidur kita. Setahun berkurang 6 jam. Berarti tidur kita 2 jam. Lemes enggak? Enggak akan lemes. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kekuatan kepada hambanya sesuai porsi dan kebiasaannya. Iya, porsi dan kebiasaannya. Kita kalau biasa makan sedikit, dia makan sedikit itu sudah kenyang. Tapi kalau biasa makan banyak, coba omongan Didi. Kayak gak mangan, selelit ya. Lu biasa makan banyak, langsung makan sedikit, ya geblak. Caranya dikurangi. Gak usah kakek ngurangi ini sak sendok aja. Bendino dikurangi sak sendok. Nggak usah 3. Biasa sarapan, makan siang, makan malamnya aja. Setiap hari dikurangi 1 sendok jatahnya. Nah, saiki misalnya 10 menit songo, ben 10 hari makan malam sudah hilang. Nggak makan malam nggak masalah. Nggak akan ngerasa lapar biasa. Tapi lek langsung, wis aku mangan sedina sepisan. Opname mari ngono ya. Lek gak mangane langsung sak mini. Padha ae. Gak tambah sehat tambah penyakitan. Mendingan mangan ping 3 mang daripada kayak ngono. Ya, menguranginya sedikit-sedikit bertahap. Itu yang dilakukan oleh beliau dari masa kecil sudah nggak banyak tidur. Ya, dari masa kecil sudah mengurangi tidur sehingga terbiasa saat sudah di masa-masa keemasan seorang hamba, ibadahnya itu bisa totalitas. Imam Tawus pernah saat berada di Masjidil Haram melihat seseorang sholat di bawah mizab, berdoa setelah sholat, menangis dalam doanya. Dilihati oleh Imam Tawus ini, siapa ini? Ibadahnya luar biasa, kemudian setelah sholat menangis terseduh-seduh dalam berdoa. Didatangi oleh Imam Tawus ketika selesai dari doanya. Jadi selesai doa didatangi. Ojo tengah-tengah doa diparani ya. Kadang orang-orang ini nggak tahu sikon. Seperti dulu waktu kita taklim di Hadramut, Habib Umar sik salat sunnah wis gopo di sebelah Habib Umar kabeh. Engko Habib Umar ket salam sik ket ngene wis mau nyedhek tambahan. Apa rebutan kepingin ngomong. Ya memang dadi ulama itu soro ya. Ha enak asline. Tapi ya harus ya, melayani umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kate salat khusyuk soro, apa diganggu dimuteri. Mari ngono kate doa khusyuk soro maneh karena tambah cedek. Enggak bebas, sing bebas kapan? Waktu malam di rumah. Enggak ada yang ganggu karena itu memang waktu malam bagi mereka itu
waktu yang sangat utama. Karena wis gak diurusi, gak diganggu karo menungso blas wis. Fokus hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah Imam Tawus ini melihat setelah selesai didatangi. Ternyata orang itu adalah Imam Ali bin Husain Zainal Abidin. Tanya, wahai cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku melihat kamu kok seperti ini keadaannya. Salatnya khusyuk, kemudian saat doa sambil menangis. Padahal engkau memiliki 3 hal yang saya harapkan itu akan memberikan keamanan dari rasa takut kelak di hari kiamat. Asalnya, wis gak usah repot-repot. Engkau kan cucunya Rasulullah, aman kamu mendapatkan 3 hal. Aman, insya Allah nggak ada masalah. Kan cucunya Rasulullah. Ini orang yang mengerti kedudukan Ahlul Baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayat-ayat Al-Quran dan hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gampangannya gini, kalau ada orang melihat beberapa anak mencuri, ya beberapa anak mencuri. Ternyata di antara mereka ada cucunya, ya mosok atau dikamplengi. Biasanya apa? Ditegur dengan lembut, lebih ada kasih sayangnya. Lah Rasulullah juga melihat umatnya secara keseluruhan rahmat, terlebih lagi kepada cucunya. Ini gambaran yang mereka dapatkan oleh ulama-ulama yang menghormati keluarganya Nabi. Tapi lihat apa yang diajarkan oleh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti datuk-datuknya, ayah-ayahnya. Imam Ali Zainal Abidin dikatakan ada 3 hal yang membuat engkau aman. Yang pertama, engkau adalah cucunya Rasulullah. Jaminan kan ya, cucunya Rasulullah. Nggak mungkin Allah membuat sedih dalam umatnya. Dalam satu hadis disebutkan ketika saat Rasulullah sakaratul maut kan menawarkan Rasulullah, siapa yang akan menjamin umatku setelahku, sampai turun dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril menyampaikan bahwa Allah tidak akan membuatmu sedih tentang umatmu apalagi cucunya. Engkau ini cucunya Rasulullah. Kemudian yang kedua, kakekmu punya syafaat. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Ya, syafaatku untuk orang-orang yang memiliki dosa-dosa besar dari umatku. Umat itu mendapatkan syafaatnya Rasulullah, apalagi engkau adalah keluarganya. Yang ketiga, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha rahmat. Jadi aman engkau ini. Jadi nggak usah terlalu getol, ibadahnya biasa-biasa saja. Dijawab oleh Imam Ali Zainal Abidin, ya Tawus, ama ini ibnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'minuni. Sekalipun aku adalah cucunya Rasulullah, hal tersebut enggak membuat aku aman. Karena aku telah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala ansaba bainahum wala yatasaalun. Tidak ada hubungan nasab lagi di hari itu antara mereka, dan tidak ada yang saling tolong menolong di antara mereka. Wala yatasaalun. Sekalipun ada riwayat hadis, ya, apa kullu sababin wa nasabin munqati in qata yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi wa sihri. Setiap nasab itu terputus di hari kiamat kecuali nasabku, sebabku, dan hubungan pernikahan denganku. Rasulullah sudah menyatakan seperti itu. Imam Ali Zainal Abidin percaya hadisnya Nabi, berpegang teguh dengan hadisnya Nabi, cuman masih khawatir dengan ayat ini. Khawatirnya apa? Tidak diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala ansaba bainahum. Itu yang beliau khawatiri. Aku memang cucunya Rasulullah, tapi itu hal itu nggak membuat aku aman. Karena apa? Khawatir aku nggak diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma syafaatu jaddi, adapun syafaat kakekku Shallallahu Alaihi Wasallam, fala tu'minuni,
hal tersebut nggak membuat aku aman. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Mereka orang-orang yang mendapatkan hak-hak untuk memberikan syafaat, para nabi, ya, orang-orang soleh, syuhada, hufadzul Quran, ya, al-amiluna bima fil Quran, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma. Mereka itu benar mendapatkan hak untuk memberikan syafaat, tapi yang disyafaati itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan siapa yang mendapatkan syafaat bukan orang-orang yang diberi hak, tapi Allah Subhanahu wa taala. Misal mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi hak untuk memberikan syafaat, tapi kita nggak memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan kita berikan syafaat. Yang memberikan hak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan siapa yang mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar syafaat kakekku ada, tapi aku nggak yakin mendapatkan syafaat tersebut karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, amma rahmatullah, adapun rahmatnya Allah, kan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, aku nggak jamin, aku nggak yakin mendapatkan rahmatnya Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat Al-Quran, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Lah kalau aku nggak berbuat baik, lah terus ya opo aku bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai orang-orang yang bernisbat kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam merasa aman, nyantai, ibadahnya apa adanya, ya. Apalagi sampai diiringi dengan kemaksiatan keliru. Lihat Imam Ali Zainal Abidin, gemar ibadahnya walaupun beliau adalah cucunya Rasul Shallallahu alaihi wasallam, karena tidak bergantung dengan apa yang disebutkan oleh Imam Tawus, nggak bergantung sama sekali, tetap gemar gatal ibadahnya, khawatir tidak mendapatkan apa yang dikatakan dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam dari syafaat dan yang lain sebagainya. Wa balagha min waraihi annahu qala fi ma ruwiya anhu annahu qala, diriwayatkan tentang waraknya beliau berkata, wallahi, demi Allah, inni la arju an yu'ti Allahu lil muhsin min ajrain. Aku ini sangat berharap Allah memberikan kepada orang-orang yang berbuat baik di antara kita itu 2 pahala. Jadi harapan beliau, satu kebaikan dapat 2 pahala. Satu kebaikan dapat 2 pahala. Ya, itu harapan beliau. Wa akhafu an yaj'ala 'alal muslimina wizrain. Aku khawatir kalau ada yang berbuat buruk di antara kita diberi balasan 2 dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, apa hubungannya dengan warok? Orang warok kan menghindari yang haram, tidak melakukan kecuali yang bermanfaat. Sehingga aku khawatir kalau aku misalkan terperosok dosanya double. Saking takutnya beliau, ya, kekhawatirannya beliau terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya kalau berbuat baik double. Artinya membuat ia semangat beribadah, membuat ia waspada agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Ini termasuk bentuk warok daripada Imam Ali Zainal Abidin. Insyaallah akan kita lanjutkan tentang ibadah beliau di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita bisa meneladani beliau, bisa membuat kita, Allah memberikan kita kesempatan untuk mengikuti jejak langkah beliau, langkah demi langkah, setapak demi setapak, agar kita digolongkan bersama beliau, bersama kakek beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.